Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang kita sebagai perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat dan keluarga Putri Cempa semuanya, kita punya channel baru, channel Putri Cempa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen-komen yang membangun untuk channel kami. Kali ini kita sudah bersama dengan keluarga besar Putri Cempa. Di sebelah kanan saya persis ini ada Ibu Happy Nugrahini, sarjana ilmu pendidikan anak usia dini. Selamat malam dan assalamualaikum Bu Happy. Selamat malam Bu Hariro. Yang kedua dekatnya Bu Happy ada Ibu Hamdanah, sarjana pendidikan anak usia dini. Beliau juga keluarga besar di Putri Cempa. Assalamualaikum Bu Ham. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast Putri Cempa. Dan selanjutnya adalah Ibu Neng Farihan Nur SAG dan SPAUD. Selamat malam Bu Neng. Selamat malam. Terima kasih semuanya keluarga besar Putri Cempa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Putri Cempa. Salam bahagia semuanya. Yang pertama Bu Happy. Bu Happy ini kan mendidik di Putri Cempa sudah lumayan lama. Kenapa sih kok tertarik di dunia pendidikan anak usia dini? Motivasinya apa? Terima kasih Bu Hariro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua wabarakatuh. viewer channel Putri Cempa, sebagai pengumuman nggih, ini adalah kita keluarga besar Putri Cempa memiliki punya channel baru. Monggo silahkan di subscribe, share, dan komen jangan lupa. Nggih, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Hariro, mengapa saya cinta dengan dunia pendidikan anak. Yang pertama, sebagai seorang ibu, karena perlu diketahui saya masuk ke dalam keluarga besar pendidikan Putri Cempa ini sudah sebagai seorang ibu, yaitu pada tahun 2010. Jadi kurang lebih hampir 12 tahun. Jadi di situ otomatis sudah tidak perlu ditanya lagi. Gitu ya Bu? Bagaimana kecintaan kita terhadap anak-anak ya, yang mana anak-anak itu tidak bisa berbohong. Anak-anak itu unik, anak-anak itu mengagumkan, dan setiap hari pasti ada sesuatu hal yang baru yang tidak bisa kita sangka-sangka, dan ternyata itu bisa untuk pelajaran kita gitu Bu. Ya. Jadi selama hampir 12 tahun ini banyak sekali ilmu, pengalaman yang bisa kita ambil, karena kita memang niatnya bismillah selalu tetap belajar sambil dengan sepenuh hati mencintai putra-putri kita ya Bun. Jadi yang pertama memang karena cinta itu tadi. Terima kasih Bu Happy. Bu Ham, kalau menurut Bu Ham sendiri, sering kita mendengar orang tua bahkan kadang-kadang secara nggak sengaja itu pendidik itu juga menyatakan bahwa anak itu nakal sekali gitu. Menurut Bu Ham, apa benar anak itu nakal? Semua anak itu punya sifat lahir ya, pembawaan, dan itu ada 9 kecerdasan anak yang dibawa sejak lahir. 9 kecerdasan anak yang dibawa sejak lahir. Apa Ya. saja itu Bu? Urutannya panjang sekali ya. Tapi yang pasti anak itu nanti tidak ada dikategorikan anak yang bodoh atau anak yang nakal. Istilah nakal itu pun kita sebagai pendidik pun tidak tahu maksud dan arti yang sesungguhnya nakal itu apa. Karena orang tua biasanya kan kalau dia suka panjat-panjat, jangan nakal, berarti nakal. Terus kalau misalnya nggak mau dibilangin juga dibilang Nakal. kamu itu nakal. Terus yang dimaksud nakal itu apa? Kita sendiri kan tidak bisa menerjemahkan, menerjemahkan ke anak bahwa nakal itu apa. Dan nakal itu tidak bisa untuk label seorang anak, karena memang anak itu punya kecerdasan yang sendiri-sendiri, unik dan berbeda. Itu sifat dari anak. Jadi kalau kita menghadapi anak, kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan anak. Bukan anak harus nurut dengan kita dulu, karena kita itu sudah pernah jadi anak, tapi anak itu belum pernah jadi orang tua. Jadi artinya Bu Ham kurang sependapat kalau anak itu juga dikatakan nakal sekarang ini. Tapi dulu waktu saya punya anak, anakku juga jadi korban pendidikan zaman dulu.
karena saya belum pernah mengenal dunia pendidikan anak usia dini. Anak usia dini itu kan baru dibawakan beberapa tahun belakangan ini, tidak dari dulu. Kalau dulu kan saya sekolahnya juga di taman kanak-kanak di desa, yang pertama kali ada itu angkatan saya. Jadi sekarang ini sudah istilahnya ya berkembangnya sudah pesat sekali untuk menghadapi seorang anak. Jadi kita itu belajar di dunia pendidikan itu anak bisa jadi guru, orang tua bisa jadi guru, teman jadi guru, lingkungan juga jadi guru. Jadi semua belajar sambil bermain itu, belajar sambil bermain atau belajar dengan bermain itu berkaitan. Kayak circle yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Dan seorang pendidik anak usia dini harus mampu menguasai ilmu-ilmu tentang pendidikan anak usia dini. Nah, menurut Bu Ning, anak yang kreatif itu yang bagaimana? Ya, anak yang kreatif itu adalah anak yang dia itu mau mengeksplor. Misal di dalam kelas dia mau sesuai apa imajinasi anak itu untuk mengembangkan kreativitasnya. Senang bertanya, berani berpendapat, kan begitu. Itu anak kreatif. Bu Ning pernah nggak punya anak yang super kreatif di dalam kelas? Super kreatif. Berarti bener-bener kreatif gitu loh. Dalam tanda petik ya memang sangat aktif tapi juga kreatif. Iya, ada. Untuk menghadapi seperti itu, seorang pendidik itu idealnya bagaimana? Apakah anak itu didiamkan, disuruh diam, atau justru bagaimana? Dibiarkan supaya dia itu bisa lebih lebih apa imajinasinya itu lebih berkembang. Artinya guru itu bukan menghambat tetapi mendampingi dan kemudian mensupport mereka supaya lebih kreatif yang produktif, kan begitu. Kalau Bu Happy sendiri selama ini ketika mengajar di Putri Cempa, Bu Happy pernah nggak menjumpai siswa atau anak didik yang mungkin dalam tanda petik ada keterbelakangan mental tetapi disekolahkan di sekolah yang normal? Ya, kebetulan ya selama di keluarga besar Putri Cempa itu hampir setiap tahun 1 atau 2 pasti ada anak yang memang secara tidak sengaja kita akhirnya belakangan baru tahu kalau ternyata anak itu perlu perhatian khusus, perlu kita harus berperilaku atau memperlakukan anak tersebut secara khusus. Tapi itu tidak kelihatan pada saat awal mendaftar atau mungkin pada saat interview atau pada saat observasi, tidak seperti itu. Tapi setelah sekian bulan ternyata kok anak ini ada berbeda ya. Nah, setelah itu baru kita komunikasi dengan orang tua pastinya. Memang bagaimana kita memang harus memberikan wawasan kepada orang tua, memberikan pengertian bahwa anak mereka itu harus diperlakukan secara khusus. Mestinya sejak awal terus terang kan, harusnya terbuka. Harusnya anak saya begini itu. Bu, kan begitu. Sehingga atau bisa jadi orang tua mereka justru memang tidak tahu, tidak tahu kan, seperti itu kan. Belum tahu kalau anaknya ternyata harus ternyata berkebutuhan khusus, perlu perhatian khusus terhadap baik perhatian dari orang tua maupun di lingkungan pendidikannya. Makanya hampir setiap tahun pasti ada. Nah, itu solusinya yang kita lakukan adalah pertama komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu. Jangan sampai orang tua nanti pada akhirnya mungkin membandingkan dengan tetangganya atau anak teman-temannya, loh anakku ini sudah bisa seperti ini, kok ternyata ini baru seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita bangun komunikasi dengan orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita sudah tahu bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus, perlu perhatian khusus, otomatis kita juga tidak bisa menuntut anak tersebut untuk sama dengan teman-teman yang lain. Kita harus paham, ada pemahaman seperti itu. Dan kebetulan di lembaga kita kan ada waktu sendiri untuk konsultasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah. Kemudian ada seperti pendampingan psikologi seperti itu nanti ditindaklanjuti di waktu yang lebih khusus lagi. Seperti itu. Kalau Bu Hamdanah begini, saya mau menanyakan, misalnya ada anak di pagi hari itu kan otomatis mereka mengalami masa bangun tidur yang beda-beda. Kita sebagai orang tua saja kadang-kadang bangun tidur itu bahagia, kadang-kadang bangun tidur capek,
apa kan begitu. Bagaimana menumbuhkan mood anak untuk siap diberi pembelajaran atau permainan yang edukatif? Bagaimana caranya? Anak itu masing-masing sudah punya pembiasaan dari rumah, karena datang di lembaga kita itu sudah menginjak usia 3-4 tahun. Ya. Berarti selama itu pembiasaan di rumah sudah berjalan. Nah, kita di sekolah itu memberikan layanan sekiranya anak itu diklasifikasi sesuai usianya, Ya. agar dia berkembang dan dia itu bisa mencapai tahapan apa ya istilahnya, indikator yang harus dicapai itu bersama-sama. Kalau misalnya ada anak yang moodnya itu lagi jelek di rumah, banyaklah dikatakan itu anak itu kan macam-macam ya, pembiasaannya macam-macam. Ya. Kita sebagai guru itu harus pintar memanage perasaan. Yang pertama, kita harus bismillah, namanya itu dari rumah itu sudah Totalitas lah. ya. Karena apa? Saya pribadi itu punya niatan ingin jadi pendidik, meskipun latar belakang pendidikan saya itu tidak pendidik dulunya. Saya itu baru sekolah pendidikan anak usia dini itu baru setelah mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini. Sebelumnya itu saya tidak punya background sekolah pendidik. Ya. Nah, di situ itu ada terdorong saya ingin jadi pendidik itu ketika kelas 1 SD, Bu. Ini sejarahnya dulu ya. Kelas 1 SD itu saya diajar oleh seorang ibu guru yang pakai konde. Oh. Pakai baju Dayak, pakai jarit. Itu Zaman kapan itu? zaman dulu kan saya sudah tua ya. Gitu loh. Seperti itu. Terus saya itu pengennya, oh jadi guru kok berarti seperti itu. Makanya saya pingin cita-cita jadi guru. Ya. Tapi keluarga saya tidak ada yang mendorong ke situ. Jadi saya ya sudah berarti mengikuti. Tapi kan sampai sekarang saya lihat kan Bu Ham itu dekat dengan anak-anak ya. Iya. Bisa memotivasi mereka untuk moodnya itu Iya. fokus pada pembelajaran. Karena saya itu gini, pada saat saya terjun di lembaga pendidikannya Bu Harirah itu kan dulu kayak dijerokno. Ya, kayak udah pegang saja gitu. Terus setelah itu apa yang harus saya lakukan ya? Berarti saya harus menyampaikan apa yang saya sampaikan ke anak itu ada ilmunya, ada dasarnya, dan memang itu sesuai jalurnya. Kembali ke mood anak tadi ya Bu. Berarti kita itu sebagai pendidik itu harus bisa memberikan motivasi atau stimulasi awal pada anak itu biar dia itu tidak istilahnya beko, boykot atau mogok. Nah, dari diri kita sendiri dulu. Semua diulangkan, makanya guru TK itu kadang guru-guru yang paling berbahagia di dunia. Karena meskipun susah, Nyanyi pokoknya. itu pokoknya ya keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, ya udah pokoknya Ketawa-ketawa. kadang-kadang seperti orang gila juga gitu ya. Itu namanya guru TK kata. Seperti itu ya dikatakan. Untuk menumbuhkan moodnya anak tadi kan memang harus Ya. dibikin ketawa-ketawa. Nah, di situ anak itu ketika sudah moodnya harus di mata menatap kita, terus dia itu menirukan bibir kita yang kita ucapkan, terus dia itu memperhatikan gerak-gerik kita, itu tandanya anak sudah konsentrasi. Iya. Di situ nanti kita mau belokkan kemana, Mereka mau akan kita nurut. dibawa kemana, nanti itu dia akan ikut dengan kita. Ya. Dari situ kita baru bisa memulai pembelajaran inti. Nah, untuk semangat itu ditumbuhkan sejak awal anak masuk sampai dengan nanti ketika dia pulang. Kenapa seperti itu? Pada saat awal berarti anak-anak itu harus punya rasa bahagia yang senang bahwa saya itu sudah ikut sama Bu itu loh, berarti model, kita sebagai model, dia harus tertarik dan dia tuh harus mengikuti kita. Sudah Itu nyaman, sudah tujuan senang. seperti itu di awal. Di inti nanti dia bisa dibelokkan kemana-mana dengan pengawasan kita. Terus di belakang kita mau pulang direview lagi, dia harus memorinya itu harus senang, harus bahagia. Karena apa? Ketika dia sudah sampai akhir di proses pembelajaran, berarti nanti anak itu akan mengingat-ingat apa yang kita sampaikan dan dia akan bercerita pengalamannya di rumah. Itu selalu yang kita lakukan ketika anak itu datang ke sekolah. Berarti dia harus intinya begini Bu,
kita itu di sekolah itu menjadi tumpuan harapan anak-anak. Iya. Saya itu nanti dapat apa ya Iya. di sekolah itu? Aku mau sekolah, aku mau ketemu Iya. Ilham, aku nanti sama Terus Ilham nanti- itu dipelukan. Nanti anak-anak itu akan bagaimana ya, Iya. itu angan-angannya anak. Dan begitu pun saya sebaliknya, ketika saya sampai di sekolah itu apa ya nanti yang saya bisa berikan ke anak, terus nanti anak-anak nanti akan bagaimana ya, itu yang saya pikirkan. Terus setelah itu saya itu merasa, kalau saya itu merasa berhasil ya, bukan penghargaan atau apa dari tepuk tangan dari siapapun, Iya, tidak, iya. tapi saya itu merasa bahwa saya itu bisa berhasil mendidik seorang anak itu ketika dia kalau mau dipanggil dia nengok, Iya. kalau mau diperintah dia nurut, Nah, kalau dia dilarang dia ngikut. iya. Nah, itu sudah sebuah prestasi buat kita Ya, untuk betul. menghadapi anak-anak, karena tidak semua bisa melakukan hal seperti itu. Yang notabene anak itu kan masih polos, Ya. jadi dia itu sudah punya rambu-rambu Kalau sendiri. diperintah dia nurut berarti tahu bahwa perintahnya itu benar kan Iya. begitu. Kalau dilarang dia bisa ngikut berarti Iya. tahu bahwa aku dilarang kok. Iya. Nah, kayak gitu. Terus kalau dia tuh dipanggil saja itu nengok, Iya. melihat mata kita, itu sudah prestasi buat Iya. saya. Jadi Karena kadang-kadang banyak loh Bu, ya, memang anak yang prestasi buat saya tidak mulu-mulu harus dapat penghargaan atau dapat piala, tidak Bu. Itu sudah merupakan prestasi buat luar saya. biasa Bu. Seperti itu. Nggih. Bu Ning, kita kan tahu bahwa sebagai pendidik kita menyadari anak itu kan butuh disentuh, dipeluk, dia merasakan kasih sayang real dari orang-orang terdekatnya, terutama dari orang tuanya. Lah, kita sering melihat anak-anak didik kita itu mungkin karena bapak ibunya sibuk bekerja atau justru malah kerjanya di luar kota. Mereka kekurangan kasih sayang itu, sentuhan fisik dari orang tuanya. Bu Ning pernah nggak melihat anak didiknya di sekolahan itu ada yang seperti itu dan apa yang dilakukan Bu Ning? Terlihat kurang kasih sayang, kurang sentuhan fisik yang dari orang tuanya begitu. Ya ada sih Bu. Dia itu karena anaknya itu ditinggal ibunya Kerja ke luar negeri. ke luar negeri. Oh ya. Gitu. Jadi dia itu kelihatan kurang perhatian, kurang pelukan sama orang tua, ya, termasuk ibunya. Dia itu apa ya, kurang kasih sayang. Gitu. Terus Bu Ning bisa nggak melengkapi atau menyempurnakan kasih sayang itu di kelas? Misalnya memeluknya, harusnya kan pendidik kan begitu. Pernah nggak Bu Ning melakukan itu? Iya, dia pernah ketika dia itu mau butuh bantuan, Iya. misalnya Bu saya mau ini gitu ya, Dirangkul. dirangkul gitu, maunya apa? Gitu. Ya. Dan ini memang harus salah satu menjadi kewajiban pendidik di tingkat usia dini untuk selalu menyentuh secara fisik kepada anak didiknya, karena mereka memang masih membutuhkan itu. Dan Bu Happy sendiri misalnya ada anak yang sering meronta-ronta, memberontak, kan kita sering melihat ya anak-anak kecil itu nggak ada apa-apa, nggak ada sebab apa kadang-kadang memberontak begitu. Sebetulnya apa sih yang dialami mereka kok ada sikap-sikap seperti itu? Ini karena kita sama-sama belajar nih, pengalaman juga kita dapat dari teori, kemudian kita mempraktekkan di sekolahan. Akhirnya kita tahu bagaimana cara mengatasi anak yang baru datang saja sudah nangis, sudah rewel. Padahal itu trik kita, pada saat nangis kok kita mau ngomong apa saja, tidak akan didengar, tidak akan didengar. Makanya kita Disentuh perlu dong. jeda, dia perlu jeda. Akhirnya dalam menenangkan anak tersebut memang harus itu tadi. Yang pertama adalah sentuhan. Pada saatnya anak misalnya nangis kejer seperti itu, dia nangis kejer, kemudian ternyata agak reda, baru di situ kita bisa masuk pelan-pelan. Nanti dijemput mama. Misalnya anak baru datang, tidak mau ditinggal, misalnya dia diantar orang tuanya tidak mau ditinggal, terus nangis sampai kejer seperti itu, kan kita tidak bisa seketika langsung anak terus Ngomongin, diem, ya, tidak nggak bisa bisa, kan. iya, betul. Padahal tapi kalau orang yang tidak tahu, nangis kok dijarke ya, kan Iya. seperti itu. Padahal memang teorinya seperti itu. Iya. Pada saat anak memang meluapkan emosinya dengan cara misalnya nangis meronta-ronta,
kita mau ngomong apapun itu tidak akan masuk. Iya. Nah, jadinya yang Karena pertama konsentrasinya bukan diomongin. tidak, Ya. konsentrasinya dia tidak untuk mendengarkan kita, tapi untuk meluapkan itu Emosinya, tadi emosinya ya. dengan cara yang karena mereka belum bisa mengungkapkan Iya, melalui iya. verbal, jadi dengan seperti itu tadi kan, jadi otomatis yang pertama memang misalnya kalau digendong, dirangkul, dipeluk seperti itu, pada saatnya agak reda baru kita matok, baru kita ngomong, nak nanti nek pulang dijemput mama kerja dulu ya, kita tenangkan lah Oke. sebisa mungkin. Dan Tapi ternyata memang itu efektif loh ya. Iya, Ketika bukan, orang tua pendidik menyampaikan dengan jujur, Iya. tidak membohongi, Iya. mereka kan juga bisa dilogikakan. Oke. Bu Neng, Bu Ham dan Bu Happy, matur nuwun sudah di podcast Putri Cempah. Kita tadi memang sepakat bahwa ini pembukaan di channel baru kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga komen-komen yang produktif dan memotivasi kami untuk terus menyajikan tontonan yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya, karena nanti akan saya bersama Bu Happy sendiri, saya bersama Bu Ham sendiri, saya bersama Bu Neng sendiri, dan kita akan mengupas beberapa tema spesifik tentang pendidikan anak usia dini. Dan perempuan memang selayaknya menjadi seorang putri Cempah, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis, selayaknya Bu Neng, Bu Ham, Bu Happy, dan kita semua keluarga besar Putri Cempah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.